Oke, baik. Ini saya akan menceritakan tentang proses penciptaan manusia ya menurut agama. Di sini saya akan mengambil Islam sebagai ayat Al-Quran dan hadis untuk menceritakan tentang proses penciptaan manusia ya menurut agama. Begini, yang pertama. Nah, pada prinsipnya Islam mengajarkan bahwa manusia tercipta dari tanah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Idh qala rabbuka, ketika Tuhanmu berfirman, lil malaikati kepada malaikat, ini sesungguhnya diriku khaliqun menciptakan basyaran manusia min tin dari, ini dalam surat As-Sad ayat 71. Artinya tidak kemudian manusia ini ayat ini dalam dua pemahaman ya. Yang pertama ini menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam yang memang terbuat dari tanah betulan gitu ya. Segumpal tanah diberi bentuk kemudian Allah meniupkan roh padanya sehingga berubah bentuk menjadi manusia. Ini. Tapi juga sekaligus menceritakan penciptaan manusia keturunan Nabi Adam. Ya. Nah, definisi tanah di sini itu tidak kemudian manusia hari ini tercipta dari segumpal tanah itu bukan, tetapi tin ini dalam ayat yang lain disebutkan min suralatin min tin dari saripati tanah. Ya, kok bisa dari saripati tanah? Nah, gini, nanti kita bahas dalam ayat yang selanjutnya. Nih ya, dalam fase yang selanjutnya adalah dari nutfah ya air mani. Wallahu bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin thumma nutfatin ja'ala azwajan. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Inna dzalika 'Allah yasir. Wallahu khalaqakum dan Allah kemudian telah menciptakan kalian semua min turabin dari tanah atau dari debu. Summa min nutfatin kemudian menciptakan kalian dari nutfah dari air mani. Nah, di sini berurutan ya min turabin. Allah menciptakan manusia dari tanah. Ini kejadian untuk Nabi Adam alaihissalam dan juga kejadian bagi manusia-manusia generasi sesudahnya di mana nutfah atau air sperma itu terbentuk berasal dari makanan dan sementara makan itu berasal dari saripati tanah ya tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan yang kita konsumsi itu kan bersumber dari tanah ya, bersumber dari mengambil saripati tanah. Nah, termasuk daging yang kita konsumsi pun juga berasal dari hewan kemudian sebelumnya mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan hidup dengan mengambil saripati dari tanah. Maka tanah itu menjadi sumber dalam proses penciptaan. Summa min nutfatin, kemudian Allah menciptakan manusia dari nutfah, dari air mani. Summa ja'alakum azwaja, kemudian Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan, laki-laki, perempuan, gitu ya. Ini dalam surat Fatir ayat 11. Kemudian fase selanjutnya setelah tercipta dari air mani, Allah menciptakan manusia, mengubah air mani tadi itu menjadi alaqah. Ya. Alaqah itu apa? Alaqah itu segumpal darah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min alaq. Allah telah menciptakan manusia dari alaq, dari segumpal darah. Ya, kalau ya ini tadi tercipta dari tanah, kemudian dari nutfah, nah, kemudian min alaq dari segumpal darah. Jadi setelah sperma kemudian membuahi sel telur, maka sel telur akan menempel di dinding rahim. Nah, proses menempel atau menggantung itu kan ya apa ya identik dengan kata alakun gitu ya. Nah, kata alakun ini oleh ulama klasik dipahami sebagai segumpal darah. Ya, pemahaman masyarakat terdahulu tentang penciptaan manusia, alakun itu didefinisikan sebagai segumpal darah. Nah, tapi kalau dalam konteks medis modern, manusia setelah sel telur itu terbuahi, maka dia akan menempel atau menggantung di dinding rahim.
Nah, misalnya Qurasyirnya dalam tafsir Al-Misbah, beliau memberikan penjelasan bahwa alaqun itu adalah apa ya, zikot ya. Jadi ketika sel telur tadi sudah terbuai, maka dia akan menggantung. Alaqun itu artinya menggantung, sesuatu yang menggantung, sama seperti kayak lintah itu, itu ketika dia nempel di kulit kemudian menggantung, menyerap darah tersebut. Nah, demikian juga tadi ya, sel yang sudah terbuahi dia akan menempel di dinding dan mengambil darah dari situ. Gitu. Nah, kemudian itu alaqun. Selanjutnya dari alaqun, Allah mengubahnya menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Nah, dalam hadis yang disebutkan, kemudian Allah menjadikan segumpal darah tadi menjadi mudghah atau segumpal daging. Allah mengutus malaikat kepadanya dan meniupkan roh kepadanya. Makanya dalam tradisi Islam kita diminta untuk dianjurkan ya untuk memberikan berdoa sebanyak mungkin, berdoa sebaik mungkin untuk anak, terutama ketika anak tersebut dalam kandungan, ketika proses fase menjadi mudghah. Jadi mudghah segumpal daging. Saat itu kemudian Allah meniupkan rohnya. Ketika proses malaikat meniupkan roh itulah dianjurkan untuk membaca doa-doa. Biasanya ada piton-piton ya atau ngapati ya. Nah, ngapati itu mendoakan si janin ketika ia berusia 4 bulan. Karena saat berusia 4 bulan Allah menyiapkan roh kepada janin tersebut. Kita mendoakan semoga Allah menetapkan nasib yang baik bagi tersebut ya. Jodoh yang baik, rezeki yang baik, kematian yang baik bagi janin tersebut. Baik, kemudian fase setelah mudghah tadi adalah fase idham atau pembentukan tulang. Ya, dalam hadis disebutkan Rasul bersabda, apabila nutfah telah berusia 42 bulan, maka Allah mengutus malaikat, kalau dibuatkan bentuknya, diciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Di prosesnya dalam setiap fase itu berusia 40 hari ya. Dari sperma kemudian menjadi segumpal darah untuk 40 hari, kemudian segumpal darah, segumpal daging 40 hari, kemudian segumpal daging ada tulangnya itu juga. Nah, kemudian dari situ lanjut ke fase selanjutnya adalah kisah al-i'tam bil laham atau proses pembungkusan tadi ya, tulang-tulang dengan daging dan jaringan otot. Nah, ini mulai terbentuk pada fase setelah itu 40 hari sesudahnya. Nah, fase ini membungkus tulang dengan daging pada akhir minggu ke-7 dan berlangsung sampai minggu ke-8. Selanjutnya fase yang terakhir adalah fase insya atau pembentukan manusia. Ya, dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Mu'min ayat 15, Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqna mudghatan idhaman fa kasawna 'idhama lahma. Summa ansha'na khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami menciptakan dari setetes air mani, alaqah menjadi segumpal darah. Fa khalaqna 'alaqatan mudghah. Dari segumpal darah kemudian tercipta segumpal daging. Fakhalaqnal mudghata idhaman. Kemudian dari segumpal daging Allah menciptakan tulang-tulang. Fakasawna 'idhama lahma. Kemudian Allah membungkus daging tadi itu dengan daging. Nah, tulang tadi dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian Allah memberikan bentuk yang sempurna bagi manusia tersebut. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah. Ya. Maha Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Zat yang ahsanul khaliqin ya. Zat yang terbaik dalam menciptakan sesuatu. Gitu. Jadi secara garis besar ini adalah proses-proses penciptaan manusia dalam tradisi Islam. Ya, prosesnya bahwa manusia tercipta dari tanah, kemudian Allah menciptakan dari seripat tanah, kemudian Allah menciptakan air mani, dari mani Allah menciptakan alaqah sebuah daging, sebuah darah, dari alaqah menciptakan mudghah, dari mudghah kemudian ke nidham terus kisah nidham raham, dan akhir adalah fase insya. Baik, berikut adalah materi yang tentang penciptaan manusia yang beragama. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan, bisa langsung raise hand.
atau menyalakan mikrofonnya, silakan. Tidak ada? Tidak, Pak. Kalau tidak ada untuk pertemuan Ya, Pak. kita cukupkan. Saya akhiri kurang lebih ya, maaf. Allahumma fiqlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.